Pada materi kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengatur tata letak teks untuk penandatanganan surat. Di dalam sebuah surat pasti ada tanda tangan yang berwenang menandatangani surat yang dibuat. Ada yang ditandatangani oleh hanya satu orang, misalkan cukup ketua saja atau pimpinan saja. Ada yang harus ditandatangani seperti ini, 2 orang. Ada yang harus ditandatangani oleh 3 orang. Nah, ini salah satu contoh-contoh penandatanganan di dalam surat. Ada yang cukup 1 orang, ada yang 2 orang, misalkan ketua dan sekretaris. Ada yang 3 orang, misalkan di sini ketua, sekretaris, bendahara. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Ini kita menggunakan fungsi dari tabulasi. Mari kita buat seperti contoh ini. Kita hapus dulu contoh ini. Kita hapus. Sekarang sudah kita hapus. Contoh yang pertama adalah yang ditandatangani oleh 1 orang. Misal dalam hal ini adalah ketua. Ketik ketua, kemudian enter. Kemudian misal nama ketuanya Muhammad Fatahillah Ali. Setelah kita ketik, kita blok ketua dan namanya. Kemudian kita klik tombol tabulasi yang ada di penggaris ini. Ini left tab, sedangkan yang kita perlukan adalah center tab, karena kita akan memposisikan tanda tangan ini, nama jabatan dengan nama orangnya itu perataannya tengah atau center atau centering, tapi dia ada di posisi di sebelah kanan. Nah, kita klik ini left tab menjadi center tab supaya berubah. Klik, maka dia akan menjadi seperti ini, center tab. Kemudian kalau sudah berubah menjadi center tab, dipastikan tombol ini menjadi center tab, tabulasi ini menjadi center tab. Baru kita klik di penggaris atas, silahkan disesuaikan. Kita klik tata letaknya, kita sesuaikan apakah sebelah angka 12, tanggal 13, 14, tergantung nanti kebutuhan kita masing-masing. Misal di angka 13. Nah, setelah kita klik, muncul tabulasi center ini atau center tab. Kemudian kita klik di ketua, bloknya hilang. Kita ketik atau tekan tombol tab di keyboard, maka dia akan berpindah sesuai dengan tabulasi yang kita buat dan posisinya center di tengah-tengah. Kemudian kita tab juga Muhammad Fatahillah, nama ketua, tekan tab di keyboard, maka dia juga akan center. Jadi dia center tapi di posisinya di sebelah kanan surat. Bagaimana dengan yang lain? Kita buat di sini 2 penandatangan. Kita enter, misalkan agak jarak. Yang kita butuhkan adalah
ketua, dan sekretaris. Sama hal yang seperti tadi, kita gunakan center tab, kemudian kita letakkan terlebih dahulu. Center tab ini misalkan di 3, boleh 3, boleh 3,5 atau 4, tinggal disesuaikan. Misal kita buat di sini 3. Kemudian di ujung kita buat 13,5 misal. Kursor yang berkedip ini kita pindahkan ke tabulasi yang angka 3 tadi dengan cara tekan tab di keyboard. Kemudian ketik ketua. Berikutnya tab lagi, tekan tab di keyboard. Kemudian ketik sekretaris. Kemudian enter. Dan selanjutnya kita tab, ketik nama ketua, misalkan Muhammad Fathahillah, dan sekretaris misalnya namanya Najwa Salsabila. Misal saja ini ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang harus kita ketik. Nah, selanjutnya bagaimana apabila surat harus ditandatangani oleh 3 orang. Kalau ini 1 orang, ini 2 orang, kemudian kita tandatangani 3 orang. Ini contoh 3 orang. Caranya adalah buat tab atau buat tab seperti yang kita buat sebelumnya. Dan pastikan ini center tab, kemudian klik tab, misalnya kita atur di angka 3. Yang kedua di angka 8 atau 8,5, nanti sesuaikan saja, misalkan 8 lebih, kemudian ini 13,5 misalkan. Setelah kita buat tabulasi yang 3 ini untuk 3 pendatangan, kemudian kita ketik, kita enter dulu, ada jarak dari teks terakhir, kemudian tekan tabulasi di keyboard, ketik ketua, kemudian selanjutnya sekretaris, kemudian bendahara, enter. Kemudian kita sesuaikan, misalkan nama ketua sama Muhammad Fathahillah, sekretarisnya Najwa Salsabila, bendahara misalkan Nafa Aliska Tazkia. Ini contoh saja. Jadi terlihat sangat mudah bagaimana membuat tata letak atau mengatur tata letak untuk pendatangan surat. Ada yang 1 orang, harus 2 orang, dan harus 3 orang. Setelah kita buat, silahkan untuk nama bisa dipertebal misalkan. Nah, selesai sudah bagaimana cara membuat atau mengatur tata letak teks untuk pendatanganan surat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.